Halo, selamat datang kembali di ING, Election and Government. Eh, Masih bersama saya atau kembali bersama saya Azhari di sesi pemilih anak muda ya. Kali ini saya akan berdiskusi dengan eh, salah satu atau salah seorang yang akan pertama kali memilih ya, di tahun 2024, Dodi Trinugraha. Nugraha. Jadi kami akan mencoba mendiskusikan soal politik, lebih khusus pemilu 2024 di mata anak muda ya Dot. Eh, Dodi masih SMA ya Dot? Masih bang, masih SMA. Umurnya kita kayaknya selisih 2 tahun ya, umur Oh kita iya ya. sih bang, kayaknya bang. 2 tahun ya. Ya selisih 2 tahun, 12 tahun. Coba Dad, berapa? Gimana Dad? Masih SMA apa apa aja yang dikerjain lagi di SMA? Kalau masih SMA ya bang, apalagi kelas 2 ya. Oh, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA IPA atau kebetulan. IPS? IPA bang, kebetulan IPA iya. Ya, terus Tapi punya concern terhadap politik kan? ya bisa punya. Emang saya suka sebenarnya politik bang, tapi ya agak lainnya bisa masuk IPA gitu bang. Oh, iya. Iya. Jadi perkenalan Dodi pertama kali itu dengan saya itu di webinar pendidikan anti korupsi, dan Dodi adalah peserta terbaik ya waktu itu ya. Iya bang. Ya kan? Peserta terbaik. Bisa ceritakan Dad pengalaman itu Dad? Sebenarnya suatu hari ini ya, guru saya memberitahu saya ada nih bang lomba webinar anti korupsi. Sebenarnya sih nggak lomba ya menurut saya bang, tapi saya jadikan ajang ini sebagai ajang pembuktian diri saya atas segala ini. Kan saya sering baca nih bang tentang apa politik-politik gitu kan. Nah, saya merasa tertantang lah ikut gitu kan bang. Nah kebetulan pas setiap pertanyaan keluar dari guru Peserta apa ya penyelenggara? peserta sama panitia acara, kebetulan apa yang saya pelajari selama ini bang, ya mulai dari pemerintahan, mulai dari negara-negara yang pecah gitu bang dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya ya bang, kebetulan emang udah dipelajari semuanya, udah tahu lah seluk beluknya kan, sehingga pas hari terakhir penentuannya alhamdulillah dapat juara satu, Jadi peserta terbaik ya. peserta terbaik ya. Berarti eh Dodi mau bilang kalau Dodi itu punya apa ya, punya concern terhadap politik sebelumnya gitu ya. Jadi begitu dapat soal-soal yang diberikan panitia kayak langsung lahap aja gitu ya, Iya. dijawab Udah semua gitu makanan ya. setiap hari kayak gitu. Jadi walaupun anak IPA dan mempelajari atau baca-baca lah walaupun iseng ya kan. Pemilu ngikutin nggak? Ngikutin bang. Dari mana aja? Mulai dari pembentukan apa pemilihan paslon nih dari masing-masing partai ya bang. Terus keluarga juga sering membahas itu tiap hari, kabar-kabar paslon-paslonnya, kabar-kabar partainya gimana gitu bang. Emang udah tiap hari emang udah keluarga emang bawaannya politik aja. Yang kebetulan saya cucu paling kecil nih bang, paling jauh umurnya. Nah, nongol di grup itu baca-baca begituan bang. Oh, jadinya tertarik juga sih bang. Oh Itu iya. dia. Apa aja tema-tema yang sering apa didiskusikan? Capres saja kah atau caleg kah atau apa? Berbagai macam sih bang. Mulai dari Berbagai caleg, macam. capres ya tiap hari dibahas gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilu 2024. Mm-mm. Kalau setelah baca-baca itu gimana, Dot? Maksudnya ngeri nggak sih politik itu? Apa maksudnya kayak jengah nggak sih kita, kan ribut terus tuh kan ya? Isunya berkembang, capek kah atau kayak jengah? Kendati kan udah dibilang tertarik gitu ya, tapi lama-lama kan pasti gimana? Nah, itu dia bang, awalnya kan yang habis setelah webinar itu kan emang saya tertarik kan ya kan ikut apa namanya
kelas IPS buat bisa ngebahas tentang seluk-beluk politik ya kan, lebih dalam. Tapi lama-lama kok itu aja yang dibahas, kayak bosen gitu. Ada masalah ini udah terselesaikan, tapi di berikutnya lagi pemimpinnya beda lagi, itu lagi masalahnya, nggak selesai terakhir, gitu-gitu aja. Oh, itu gitu ya. Iya, bener. Jadi kalau dari sendiri maunya gimana emang? Kalau saya pribadi ya bang, saya cuma sederhana sih mintanya bang. Gimana ya, pemilunya ini jujur, damai, tanpa ada settingan gitu aja. Itu aja. Mm. Kalau dari apa isu-isu yang dibawa, misalkan apa ya, kita sebut belum boleh visi dan misi ya, tapi apa yang sudah ditawarkan sejauh ini gitu. Kalau mungkin caleg masih terlalu dini, gimana dengan capres, perkembangan capres dan cawapres sekarang gitu? Ngelihatnya apakah sudah sesuai atau masih ini bapak di TV ini ngomongin apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya udah ini ya bang, sudah memenuhi kriteria Dodi ya, salah satu capres ya kan. Udah ada. Iya udah ada kriterianya kebetulan, udah salah satu capres emang udah itu, emang udah memenuhi kriterianya ya kan. Nah jadi menurut saya sih pribadi puas ya bang, karena emang alhamdulillah ada juga yang Tapi begini. secara umum deh, di luar itu, di luar pilihanmu itu kan bisa jadi kan bias ya, bisa jadi bias. Tapi secara keseluruhan itu gimana sih sebenarnya? Apakah isunya sudah sesuaikah dengan keinginanmu, dan kalau itu memang sesuai, apa ininya isu yang mereka bangun? Mm-mm. Ya kalau misalnya isunya itu kan ini salah satu capres ingin memajukan sepak bola ya kan. Kebetulan saya anak muda sukanya sepak bola ya kan. Oh ya. Apalagi kita lagi suka sepak bola emang ya kan bang. Benar. Nah emang itu puas sih bang, asli alhamdulillah. Akhirnya ya dia ingin memajukan sepak bola kita yang selama ini emang udah terendam gitu. Emang udah. Selain itu? Sih. Selain itu ya kayak ini mengatasi banjir ini ya, banjir di masing-masing kota ya. Salah satu capres itu emang udah pandai menanganinya gitu dia bang. Emang udah pengalamannya gitu tiap hari gitu kan. Tiap bulan emang sering gitu ya kan. Tapi apalagi, kan ini dia bakal mimpin Indonesia, bukan mimpin satu kota. Ya tapi kan itu kan kota-kota itu maksudnya dia udah tahu bagaimana penanggulangannya kan bang. Nah, jadinya ya saya ulangi lagi sekali lagi, emang saya merasa puas sama capres ini bang gitu. Okay. Jadi dengan salah satu ini si capres ini, baca pres ya, bukan capres ya, baca pres sudah merasa terwakili. Sudah bang, sangat terwakili, merasa terwakili. Sudah merasa terwakili. Kenapa sih kok pede kali? Kenapa ya bang? Karena emang dia orangnya visioner ya bang. Hah? Emang dia visioner orangnya. Dia bisa membawa rakyatnya itu, insya Allah ya. Saya lihat orangnya itu emang dia bisa mengajak orang lain untuk maju gitu bang. Gitu. Tapi oke lah, kita tinggalkan lah itu ya. Baca pres dan lain sebagainya yang masih belum jelas juga ya sampai pendaftarannya di bulan 10. Kalau dari sisi kebutuhan dari anak muda sendiri, kan kalian dirimu mewakili teman-teman yang lain sebagai pemula nih. Ini kalian baru akan pertama kali memilih nih. First time gitu kan. Apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu loh dari kacamata kalian ya? Entah dari kacamata kalian, tapi kalian ngelihatnya di lingkungan sendiri kah, di tingkat yang lebih besar kota Medan misalkan, atau di level nasional gitu. Menurut kalian Dodi, apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan untuk membuat pemilu nanti itu ya benar-benar punya fungsi yang praktikal bagi kita pemilihnya gitu.
Apa yang sebenarnya kita butuhkan, Dot? Sebenarnya yang kita butuhkan tuh cuman satu, kejujuran, ya bang, kejujuran ya, dan apa ya namanya, dan pemilu yang bersih gitu aja yang kita butuhkan sebenarnya sekarang. Karena kalau dengan pemilu yang bersih, kita dapat melihat ya rakyat kita bisa betul memilih, dan kita lihat nih ya rakyat kita nih mau yang mana sebenarnya, kan bisa ini bang, bisa nampak kan. Coba kalau misalnya ya gitulah, diatur-atur gitu kan, sebenarnya ini jadi nggak jadi kesel sendiri bang, karena ya kok gini mah udah tahu pemenangnya siapa kan. Misalnya coba bersih, pemilu yang bersih, jujur dan adil, jadi kita bisa mengerti rakyat kita ini mau yang seperti apa gitu bang. Tapi untuk anak muda, Dot, kan anak muda udah pasti dong kebutuhannya, misalkan kalian ini masih SMA toh, Iya masih SMA. bakal kuliah. Mm-mm. Habis kuliah kemungkinan besar bekerja, atau mudah-mudahan nggak usah ada kerja lagi lah gitu kan. Nah, untuk kebutuhan yang kayak begitu, Dot, kebutuhan objektif, masa nggak ada gitu loh kan. Kejujuran kan itu sifat ya, itu kan sifat, tapi kebutuhan misalkan apa namanya, biaya kuliah yang bakal makin tinggi gitu kan. Apa lah kira-kira di sekitar kalian lah, sekitar anak muda ini? Kami sih sebenarnya ya kepengen pemerintah tuh lebih mengerti tentang mahasiswa tuh gimana, seperti apa namanya ya, para pejabat itu seharusnya lebih mengerti, misal melakukan survei gitu kan, anak ini lebih pintar condong kemana, jadinya kita ada ini nih, misal teman saya jago ini IT, ada tuh bidang sendiri, jadi dia bisa meneruskan IT-nya tuh, jadinya berguna untuk negeri kan. Dan ada yang untuk sepak bola, dia dialirkan ke sepak bola. Nah, jadi dia tidak dikekang pas di sekolah. Misal dia kan jago bola kan bang, jago IT, tapi dia harus bisa ini itu enggak bang. Kita tuh sebenarnya pengen yang ini, yang apa ya, yang memang anak muda tuh pengen seperti tidak dikekang tadi ya, seperti tadi tidak dikekang dalam pembelajarannya. Emang kami tuh pengen pembelajaran yang seru bang, yang apa, yang istilahnya nggak boring lah ya, nggak tiap hari bahasannya itu di kelas mesti ini mesti itu, ya gitu lah bang. Berarti pengembangan atas potensi masing-masing gitu ya. Nggak ada lain selain itu. Nggak ada di situ aja bang sih kalau pribadi ya. Nah, jadi untuk kebutuhan ya Pak, dia udah punya ini dong. Dia udah punya calon pemimpin yang bakal dipilih lah ya. Udah punya ya. Jadi menurut Dodi, lagi-lagi ya, ini lepas dari siapapun calonnya, isu yang berkembang, Dot. Jadi kalau kita misalkan baca Instagram atau baca Twitter atau nonton YouTube itu, kan mereka ngedrive tuh isu ini, isu itu gitu kan. Menurut Dodi, apa yang mereka bahas, apa yang di drive ke kita untuk dibaca, ditonton, dikonsumsi itu sudah sesuai belum sama apa yang Dodi mau sebagai pemilih pemula? Misalkan kalian sudah cukup tersosialisasi belum? Kapan pemilunya, kapan diselenggarakannya, bagaimana mekanisme pemilihan, proporsional terbuka atau tertutup, gitu-gitu. Sudah tersosialisasikan dengan baik kah atau belum? Ada sih bang satu ya, saya baca berita, kan ada nih salah satu capres kan, dia pernah ngebangun salah satu fasilitas publik ya kan. Nah, dia ini berada di pusat Jakarta ya. Di dalam berita itu awal judulnya fasilitas tersebut kan dibangun oleh ini. Nah, namun pas di tengah-tengah ceritanya dia malah menyudutkan yang ngebuat gitu, gara-gara ya gini bikin rakyat-rakyat di sekitar merasa terganggu karena digusur segala macem ya kan. Nah, ya begitulah bang. Terus dia tidak dia tidak menuliskan manfaat dari fasilitas tersebut. Dia malah ini lebih condong ngebahas kekurangannya gitu.
tanpa menghiraukan manfaatnya. Kalau sosialisasi, gimana sosialisasi terhadap kalian nih, anak-anak muda nih? Sosialisasi ya. Tahu belum kapan pilihannya? Belum sih bang. Belum kan? Nah Tahunnya itu aja yang aku tahu. maksud. Berarti belum sesuai dong dengan apa yang mereka, informasi-informasi yang ada di media sosial, yang di Twitter, dan lain sebagainya di multi platform itu. Berarti belum tahu dong, gitu kan? Teknisnya bagaimana, gitu kan? Kalau terbuka atau tertutup udah tahu, Terbuka tertutup. ya Belum sih bang. belum ya. Ya, Berarti belum. kan eh, kebutuhan untuk sosialisasi kan belum diterima anak muda dengan baik dong kalau gitu. Bener nggak sih? Ya benar sih ya, Ya benar-benar. dari sisi teknis ya. Nah, itu maksudnya yang yang saya maksud. Belum ya? Belum sih bang, emang betul, emang benar ya rata-rata emang mereka tuh fokusnya ke orang-orang generasi ke atas yang udah tua, yang udah ini kan, tanpa mengira dan menghiraukan kami generasi muda gitu kan. Bener itu dia. Dan apa ya, sekitar 7%, 7,4% masyarakat Indonesia yang sekitar 17-14 juta orang itu kan ini masih generasi muda yang baru menggunakan hak pilihnya kan. Seharusnya mereka lebih dong mensosialisasikan apa itu politikan ke kami biar kami pun bisa mengerti dan tanpa harus mengikuti keluarga segala macam gitu kan. Bener. Nah, ini terakhir Dot. Soal harapan nih Dot. Ini agak berat nih Dot. Harapan soalnya kan Dot. Kan katanya pemilu ini kan soal mengelola harapan ini Dot. Jadi kita nggak bisa overestimate, kita nggak bisa underestimate gitu kan. Kita nggak bisa berharap terlalu banyak, tapi ya jangan nggak berharap lah gitu. Dirimu gimana? Punya harapan kah di pemilu 2024? Kami sebagai generasi muda ya bang, mewakili generasi muda, saya sangat mempunyai harapan yang sangat besar lah untuk pemilu kali ini. Oh, oke. Karena selain ini juga pertama kali kami memilih, kami juga ada rada takut salah gitu dalam memilih kan, karena kurangnya sosialisasi tadi kan. Untuk harapannya sih, yang pertama ya, kami cuman mau apa ya, bakal calonnya nanti lebih memerhatikan masyarakat dan tahu betul apa arti demokrasi. Ya bang, dan dia apa ya, jujur dalam bekerja dan efisien gitu dan visioner mengajak rakyat untuk bersama menggembleng negeri ini menjadi lebih baik sih, itu harapannya bang. Itu aja. Ya, itu aja Kayaknya sih. memang lebih cocok IPS Dot daripada ada IPA. Oke Dot, makasih ya. Sama-sama bang. Udah Saya datang, bilang Dot. makasih ya bang, udah Iya Dot, diberi sama-sama ya. kehormatan ya bang ikut ini wawancara. Oke. Demikianlah diskusi saya dengan Dodi. Eh, sesi diskusi selanjutnya akan apa sih? Gimana sih ininya? Udahlah. Oke, sampai jumpa.